Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Al-Imarah TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, Al-Quran selain sebagai pedoman bagi manusia, Al-Quran juga merupakan mukjizat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang teragung, mukjizat yang teramat besar di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Maka kalau kita lihat dari pengertiannya, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yakni ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau membuat tidak mampu. Sedangkan menurut istilah, mukjizat yaitu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Rasul-Rasul Allah guna menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan Rasul Allah. Sahabat Al-Imarah TV yang berbahagia, setidaknya ada 3 mukjizat Al-Quran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mukjizat kalamiyah, di mana Al-Quran sebagai kalamullah memiliki kalimat-kalimat atau kata-kata yang penuh makna di dalamnya. Kalimat-kalimat yang bisa memberikan pengaruh positif bagi orang yang mendengarnya. Sebagai contoh, orang yang mendengarkan ayat-ayat tentang azab tentu akan ada kengerian di hatinya. Begitu pula misalkan orang-orang yang mendengarkan tentang orang-orang yang mendengarkan tentang ayat-ayat surga, maka akan ada kebahagiaan di dalam hatinya. Artinya dari segi kata-kata, Al-Quran memiliki satu pengaruh yang luar biasa bagi orang yang membacanya. Saking luar biasanya, beberapa tokoh Quraisy seperti Imri'il Qais, Farazdaq, bahkan Musailamah Al-Kadzab tidak mampu membuat serupa. Bahkan Musailamah yang mengaku sebagai nabi membuat satu tandingan ayat surah Al-Fil, di mana dia membuat ayatnya yang berbunyi al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu lahu dhanabun wasilun wa khurtumun tawilun, yang artinya gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang berekor pendek dan berbelalai panjang. Apa maknanya? Tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Artinya mereka bagaimanapun tidak bisa membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Bahkan Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Yang artinya sekiranya jin dan manusia berkumpul, bersepakat untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan bisa membuat yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun di antara mereka saling bantu-membantu di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah mukjizat ma'nawiyah. Di dalam Al-Quran terkandung makna-makna yang luar biasa, terkandung makna-makna yang sangat dalam. Dalam makna itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran kemudian dia merenunginya dan menyentuh ke dalam hatinya. Ketika dia membaca ayat-ayat rahmah, ayat-ayat ampunan Allah, terasa begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika dia mendengarkan atau memperbacakan ayat-ayat tentang nikmat, maka betapa besarnya nikmat Allah ia rasakan. Mukjizat ma'nawiyah ini merupakan
makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sebuah makna yang sangat luar biasa yang dapat mempengaruhi seseorang. Sahabat Al-Imam Ratib yang berbahagia, sebagai contoh, misalkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan bagi kalian di dalam hal kisas itu terdapat kehidupan. Makna ayat tersebut adalah apabila manusia mengetahui siapa saja yang membunuh, ia akan dibunuh, maka hal itu secara tidak langsung merupakan perintah agar manusia tidak melakukan perbuatan membunuh. Sebab ia akan tahu akibatnya. Jika ia membunuh, maka balasannya adalah dibunuh. Sahabat Alim Ratib yang berbahagia, kemudian yang ketiga adalah mukjizat sima'iyah. Mukjizat sima'iyah maksudnya adalah mukjizat yang terkandung ketika seseorang memperdengarkan dirinya dengan Al-Quran. Walaupun misalkan dia tidak memahami maknanya, tidak memahami artinya, kemudian dia mendengarkan lantunan ayat Quran, di hatinya terasa damai, di hatinya terasa tenang. Bahkan ada sebahagian yang menangis ketika mendengarkan Al-Quran, padahal dia sendiri tidak memahami maknanya, tidak tahu artinya. Ayat tersebut tentang apa juga dia tidak tahu. Apa tentang azab, tentang nikmat, tentang surga, tentang neraka, dia tidak tahu. Tetapi karena Al-Quran itu memiliki satu mukjizat sima'iyah, bagi siapa yang mendengarkan Al-Quran akan merasakan suatu kejadian yang luar biasa, ketenangan, kesejukan. Hal tersebut dilakukan oleh orang kafir misalkan, ia akan merasakan ketenangan, ia akan merasakan kesejukan yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa hidup bersama Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Dengan Quran kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.